Meskipun Arata sudah mencoba untuk menenangkan Ryota, namun Ryota yang seorang mantan narapidana kriminal tentu masih memiliki aura yang kejam. Namun tiba-tiba polisi datang. Arata pun panik karena polisi tersebut dapat mengetahui bahwa ada keributan di kedainya. Mereka menganggap polisi itu datang ke sana karena adanya laporan tentang keributan. Namun nyatanya, polisi datang karena ada yang melapor bahwa kedainya Arata menyediakan alkohol untuk anak di bawah umur yang tak lain adalah Aoi. Dan kemungkinan orang yang melaporkannya adalah Yuka, karena Yuka sebelumnya sudah mengetahui bahwa Aoi masih di bawah umur. Pada akhirnya Arata dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Walaupun sebenarnya mereka sudah menjelaskan bahwa mereka telah ditipu dengan menggunakan KTP palsu, tetapi polisi tetap akan memberikan hukuman karena kelalaiannya tersebut. Arata dan Ryota mencoba untuk protes karena jika kedainya ditutup selama 3 bulan, maka mereka akan benar-benar mengalami kerugian yang cukup besar, di mana mereka harus tetap membayar sewa gedung, tetapi mereka tidak mempunyai pemasukan. Tak lama setelah itu, datang Ryuga sebagai wali dari Ryuji. Mereka berdua mempunyai hubungan keluarga, dan inilah pertemuan pertama kali antara Ryuga dengan Arata setelah kematian ayahnya Arata. Ryuga masih tidak berubah, di mana dirinya tak menyesal telah membunuh ayahnya Arata. Bahkan Ryuga masih mencoba untuk menyuruh Arata bersujud dan meminta maaf kepadanya. Jika Arata melakukannya, Ryuga akan melepaskan Arata dari hukumannya. Hal itu semua bisa dilakukan oleh Ryuga karena para polisi takut dengan keluarga Nagaya. Tetapi Arata menolaknya dan tetap meminta polisi untuk memberikan hukuman dengan menutup kedainya selama 3 bulan. Aoi juga mempertanyakan kenapa Arata bisa-bisanya menolak tawaran tersebut, padahal hal itu akan sangat menguntungkan bagi kedainya. Namun dengan tegas, Arata mengatakan bahwa ia tidak sudi, sujud dan meminta maaf kepada orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dari kejadian tersebut, Ryota sangat menyesali perbuatannya. Ryota kecewa pada diri sendiri karena akibat perbuatannya, impian Arata menjadi tertunda. Dulu Ryota ini adalah salah satu anggota geng di penjara. Dia tidak mempunyai prinsip dan tujuan hidup sama sekali. Hingga Ryota mulai menyadari setelah bertemu dengan Arata bahwa seorang mantan narapidana juga bisa sukses setelah keluar dari penjara, asalkan mereka terus berusaha dan pantang menyerah. Dan ketika mereka keluar dari penjara, Ryota sangat bangga kepada Arata karena telah berhasil mewujudkan keinginannya untuk membuka sebuah kedai. Dari situlah Ryota mengagumi Arata dan memutuskan untuk menjadi karyawan di kedai Arata karena dirinya sudah bosan menjadi preman dan ingin hidup normal meskipun kekurangan. Semenjak kedai Arata ditutup oleh polisi, Arata tak bisa berbuat banyak. Yuka mencoba untuk menenangkan Arata dengan diajak minum bersama sampai larut malam. Lalu tiba-tiba Arata tak sengaja bertemu dengan Aoi yang masuk ke kamar mandi cowok. Aoi sengaja karena dirinya sedang dikejar-kejar oleh teman kencannya. Arata juga menyadari bahwa Aoi telah ditampar oleh lelaki tersebut. Oleh karena itu Arata menawarkan diri untuk membantunya. Aoi yang saat itu tak punya pilihan lain, akhirnya menerima bantuan dari Arata. Sempat terjadi adu pukulan, yang mana Arata kemudian membawa kabur Aoi dan juga Yuka yang sedang menunggunya di depan. Mereka bertiga pun berlari sejauh mungkin untuk melarikan diri dari lelaki yang mengejar Aoi. Dari sinilah Aoi mulai sedikit tumbuh rasa cinta kepada Arata. Sebagai rasa terima kasihnya, Aoi mengajak Arata untuk ngopi bersama. Yuka yang cemburu, dia menolak permintaan tersebut, bahkan Arata juga menolaknya. Namun di saat Aoi menawarkan bantuan untuk membantu mempromosikan kedainya, Arata seketika berubah pikiran dan menerima tawaran Aoi untuk ngopi bersama. Aoi pun menjelaskan bahwa Aoi ini adalah seorang influencer, di mana dirinya mendapatkan uang dari mengiklankan produk-produk di blognya dan media sosialnya. Namun suasana menjadi canggung
Di saat Aoi dan juga Yuka mulai membahas tentang hubungan Yuka dengan Arata, Yuka menyarankan Aoi untuk pergi dari Arata karena Yuka menganggap Aoi tidak akan bisa mendapatkannya. Tetapi Aoi yakin bahwa dirinya akan bisa mendapatkan Arata karena Aoi selama ini tak pernah gagal dalam melakukan hal apapun. Aoi juga mulai mencurigai Yuka karena kenapa Yuka bisa tahu bahwa Aoi telah minum-minum beralkohol di kedainya Arata, padahal tak ada yang menceritakan hal tersebut kepada Yuka. Aoi menyimpulkan bahwa ternyata Yuka lah orang yang telah melaporkannya kepada polisi. Aoi kaget karena orang yang dicintai oleh Arata tetapi telah mengkhianatinya. Hal itu bisa dijadikan senjata oleh Aoi untuk membuat Arata membenci Yuka dan meninggalkannya. Tetapi sayangnya setelah hal tersebut diberitahukan kepada Arata, Arata ternyata tak membenci sama sekali kepada Yuka. Karena Arata yakin bahwa Yuka melakukan hal itu pasti ada alasannya dan tentu untuk yang terbaik buat Arata. Setelah Yuka pergi, mereka mulai membahas tentang kerjasama yang akan dijalaninya. Aoi menjelaskan bahwa kedai Arata sangat tidak menarik, makanya tidak ada pengunjung sama sekali. Aoi menyarankan untuk mendekorasi ulang kedainya agar terlihat lebih menarik sebelum diiklankan. Tetapi karena Arata terlalu banyak minum, ia mulai menceritakan hal pribadinya kepada Aoi, di mana Arata berkata dia tidak bisa tidur dengan nyenyak sebelum menjadi sukses. Aoi yang mendengarkannya merasa sangat sedih dan prihatin dengan hidup Arata yang kesepian. Aoi juga berjanji kepada dirinya sendiri untuk membuat Arata mewujudkan impiannya. Esok harinya, Aoi dengan penuh semangat berlarian pergi menuju kedainya Arata, di mana Aoi sudah menetapkan hatinya dan memilih jalannya sendiri untuk bisa membantu Arata dalam mewujudkan impiannya. Aoi meminta kepada Arata untuk menjadikan dirinya sebagai salah satu karyawan di sana. Aoi juga mengorbankan kuliahnya dan tidak menuruti ibunya untuk menjadi penerusnya dengan bekerja di perusahaan yang besar dan lebih memilih untuk membantu pria idamannya. Tetapi ada hal yang tak terduga, di mana Ryuji juga melamar pekerjaan di sana untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan membalas budi atas tindakan mereka sebelumnya. Awalnya Arata keberatan karena tak akan bisa menggajinya. Tetapi berkat komitmen dari Ryuji, akhirnya Arata pun menerimanya. Namun berbeda dengan Aoi, di mana Aoi bukan melamar untuk menjadi karyawan, tetapi dirinya ingin menjadi manajer. Keputusan tersebut menuai pertentangan dari Arata, tetapi Aoi akan bisa membuktikan bahwa kemampuannya akan bisa membuat kedai ini menjadi lebih baik. Pada akhirnya Arata pun mempercayakannya kepada Aoi. Masami Aoi ga 2代目宮部のマネージャーです。 Mereka semua pun bekerja sama untuk membangun dan mendekor ulang kedai Arata sesuai dengan arahan dari Aoi. Singkatnya, setelah bekerja keras, akhirnya kedai Arata berubah signifikan dan mereka pun juga akan memulai untuk membukanya di esok hari. Tidak hanya itu, Aoi juga membagikan postingan kedainya Arata melalui media sosialnya. Sehingga di malam pertama mereka buka, banyak orang yang berantusias untuk mendatangi kedai tersebut. Bahkan mereka juga sampai kewalahan karena belum terbiasa. Tetapi jerih payah mereka telah terbayarkan dengan hasil omset yang lumayan memuaskan. Tetapi Aoi memperingatkan mereka untuk tak terlalu senang terlebih dahulu, karena ini hanyalah permulaan dan akan lebih sulit lagi untuk menjaga pelanggan agar tetap datang ke sana. Seminggu kemudian, kedai sudah berkembang walaupun omset kadang naik turun. Merasa sudah capek bekerja selama seminggu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah klub malam. Ketika di sana, Ryota dikagetkan dengan penampilan Riku yang berpenampilan seperti perempuan. Tentu keadaan itu membuat mereka terkejut. Riku pun menjelaskan bahwa dirinya transgender. Bahkan Arata sebenarnya sudah mengetahui akan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, diperlihatkan obrolan dari Yuka dengan Shigeru, di mana Shigeru merasa terganggu dengan perkembangan dari kedainya Arata. Shigeru menyuruh Yuka untuk menguasai tempat di sekitar sana agar bisa menghancurkan kedai Arata secara perlahan. Meskipun kedai Arata masih kecil, tetapi Shigeru sangat cemas lantaran dulu perusahaannya juga berasal dari kedai yang kecil. Shigeru juga meminta Yuka untuk mendukungnya karena Shigeru mengetahui bahwa Yuka masih berhubungan dengan Arata. Beberapa hari kemudian, omset dari kedai Arata pun mulai menurun. Hal itu disebabkan karena performa dari Riku selaku chef menurun. Aoi meminta Arata untuk memecatnya dan menggantikannya dengan chef yang berpengalaman.
Namun Arata tetap percaya kepada Riku bahwa Riku bisa memasak lebih enak lagi. Hal itu karena Riku sering membuatkan bekal kepada Arata saat bekerja di pabrik dulu, dan rasanya juga sangat enak. Di saat itu Arata memutuskan untuk menggaji Riku menjadi 2 kali lipat agar Riku termotivasi dan lebih semangat dalam bekerja. 陸の料理が必要だ。これから宮部を大きくしていく上で、そうだな、マネージャー。もちろん。 Kemudian Arata pun meminta Aoi untuk menilai masakan Riku dengan jujur. Hal itu juga agar Riku bisa lebih baik dalam memasak dan menemukan resep yang cocok untuk makanannya. Riku pun mulai berusaha semaksimal mungkin, meskipun sudah beberapa kali dinilai tidak enak oleh Aoi. Namun karena usahanya yang pantang menyerah, akhirnya Riku berhasil membuat resep makanan yang membuat Aoi bisa mengakui keenakannya. Menu makanan itu pun dijadikan menu favorit di kedai Arata. なかったら無駄になるとこでしたよね。信じてた。 Di keesokan harinya, Aoi dan Ryuji bertemu dengan teman kelasnya sewaktu SMA yang pernah Aoi sebarkan videonya ketika mereka sedang membuli. Kedatangan mereka ingin membalas dendam karena berkat Aoi, mereka dulu dikeluarkan dari sekolah. Awalnya Aoi tak mempedulikan mereka, namun di saat mereka mengakui bahwa ternyata mereka lah yang melaporkan ke polisi di saat Aoi minum di kedainya Arata, disitulah seketika Aoi pun marah dan mengajar mereka semua. Aoi pun mulai kepikiran kenapa Yuka mengaku bahwa dirinya lah yang melaporkan ke polisi. Disitulah Aoi merasa bersalah karena ia menuduh Yuka tanpa adanya fakta yang asli. Sedangkan di tempat lain, Yuka merasa bersalah kepada Arata. Yuka juga merasa berhutang budi kepada ayahnya Arata karena telah mengurus panti asuhan tempat tinggal Yuka. Yuka berpikir bahwa dirinya tak pantas berada di samping Arata karena Yuka selalu membuat Arata kecewa. Namun Arata tak pernah menggubrisnya dan masih tetap mencintainya. Hal itulah yang membuat Yuka kesal dengan dirinya sendiri. Hingga tiba-tiba Yuka bertemu dengan Arata yang sedang bersama teman-temannya. Di sini Arata mengungkapkan kenapa dirinya tidak pernah membenci Yuka meskipun sudah dikecewain beberapa kali. Arata masih percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yuka adalah yang terbaik untuknya. Karena menurut Arata, Yuka hanya sedang menjalani tugas yang berat di pekerjaannya. Dan kemudian Yuka yang sedang mabuk mencoba untuk mencium Arata. Namun Aoi langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa memaksa ciuman orang di tempat umum sama saja dengan pelecehan. Kemudian mereka pun makan bersama, di mana Arata mengatakan bahwa dirinya akan membuka waralaba kedainya atau franchise. Meskipun hal itu sulit, tetapi Arata yakin bahwa ia bisa mewujudkannya. Kemudian seperti biasa, Yuka dan Aoi mulai memperebutkan Arata. Yuka tidak khawatir karena Arata menyukainya. Tetapi Aoi meyakinkan Yuka bahwa dirinya akan bisa merebut Arata dari Yuka. 一度欲しいと思ったものは必ず手に入れる。頑張って、お嬢ちゃん。 Esok harinya, Yuka melaporkan kepada Shigeru bahwa kedai Miyabi milik Arata berniat untuk membuka waralaba skala nasional. Shigeru memerintahkan Yuka untuk terus mengawasi kedainya Arata. Yuka juga menegaskan bahwa sekalinya Arata mempunyai tujuan, Arata akan terus mengejarnya dan tidak mudah menyerah. Hal itulah yang membuat Shigeru cemas. Ya, meskipun kedai Arata masih kecil, tetapi Shigeru tidak ingin Arata berkembang karena perusahaan mereka awalnya juga dari kedai yang kecil. Dari percakapan tersebut, salah satu seorang pelayan memberikan info terkait obrolan mereka kepada salah satu direktur perusahaan Nagaya yang bernama Aikawa. Sedangkan di sisi lain, Aoi mulai ditentang oleh ibunya karena Aoi bekerja menjadi karyawan di kedai yang kecil. Bahkan ibunya juga marah kepada Aoi telah mengorbankan kuliahnya demi kedainya Arata. Oleh karena itu Aoi memutuskan untuk keluar dari rumah dan memilih jalannya sendiri. Itu semua dilakukan oleh Aoi demi bisa mendukung dan mewujudkan impian dari Arata. 飲食業界のトップに立つってこと。ああ、一緒にその夢。
kini kedai Arata juga mulai mendapatkan tawaran dari televisi untuk melakukan kompetisi memasak antar restoran di Jepang. Hal itu membuat Arata sangat senang. Tetapi Arata juga kaget karena saingannya dalam kompetisi tersebut adalah salah satu restoran yang dikelola oleh perusahaan Nagaya. Awalnya tidak ada masalah dengan hal tersebut. Namun Ryuga memprovokasi staf televisi dengan membongkar aib dari Arata. Ryuga mengatakan bahwa Arata adalah mantan narapidana. Maka dari itu, staf televisi harus membatalkan tawarannya kepada kedainya Arata karena mereka tak ingin reputasi TV-nya menjadi rendah dengan mengundang seorang mantan narapidana. Di malam harinya, Aoi mulai jujur kepada Arata bahwa pelaku yang melaporkannya ke polisi waktu itu bukanlah Yuka, tetapi teman sekelasnya. Dari situlah, Arata minta maaf kepada Yuka karena telah berburuk sangka padanya. Arata merasa bahwa dirinya egois, telah memikirkan kehidupannya saja tanpa memikirkan Yuka yang mendapatkan tekanan dari perusahaan Nagaya. Arata juga berjanji akan segera mewujudkan impiannya menjadi orang sukses dan menghancurkan Nagaya, serta mengeluarkan Yuka dari Nagaya agar mereka bisa hidup bersama. Di sisi lain, ternyata Arata telah bekerja sama dengan seorang ahli investasi yang bernama Yudai, di mana dia adalah murid yang pernah diselamatkan oleh Arata sewaktu dibully oleh Ryuga. Yudai sengaja berkuliah di jurusan manajemen agar bisa mempelajari dan memahami dalam bidang investasi. Ia juga berjanji kepada Arata untuk membantunya dalam menghancurkan Nagaya, karena Yudai juga mempunyai rasa dendam kepada Ryuga. Arata meminta Yudai untuk berinvestasi di saham Nagaya sebesar 800 juta yen atau sebesar 94 miliar rupiah, yang mana uang itu adalah uang asuransi yang ditinggalkan oleh ayahnya Arata. Mengetahui hal itu, Shigeru pun kaget bahwa kini Arata telah menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan Nagaya. Oleh karena itu Shigeru pun mendatangi kedainya Arata. Shigeru mulai tertarik dengan Arata yang ingin balas dendam kepadanya. Shigeru juga menyuruh Ryuji selaku anaknya untuk keluar dari kedainya Arata. Dan pada akhirnya, Arata pun menyuguhkan makanan dari kedainya kepada Shigeru. Meskipun Shigeru lahap dan menghabiskan makanannya, tetapi Shigeru menegaskan bahwa makanan seperti itu tak akan bisa menyaingi makanan di perusahaan Nagaya. Tetapi dengan penuh prinsip, Arata tak akan mudah menyerah meskipun diremehkan oleh Shigeru, karena tujuannya adalah untuk menghancurkan Nagaya dan membuat impiannya menjadi sukses. Itulah hal yang bisa membuat Arata bahagia. Ternyata Arata tak hanya bekerja dengan Yudai saja, tetapi Arata juga bekerja sama dengan salah satu direktur Nagaya, yaitu Aikawa. Aikawa ini adalah salah satu partner dari ayahnya Arata dulu. Aikawa saat ini ingin melengsarkan Shigeru dan merebut penerus ketua perusahaan Nagaya. Oleh karena itu Aikawa bekerja sama dengan Arata untuk meyakinkan bahwa Arata bisa menaklukkan Nagaya. Aikawa minta Arata untuk membuat Shigeru mendatangi kedainya, dan ternyata hal itu sudah berhasil dilakukan oleh Arata, yaitu dengan membeli saham Nagaya sehingga menarik perhatian dari Shigeru. Dan pada akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Namun sayangnya hal tersebut langsung diketahui oleh Shigeru karena ada orang suruhan Shigeru yang telah memata-matai setiap kegiatan dari Aikawa. Maka dari itu Shigeru ragu untuk mempercayakan penerusnya kepada Aikawa. Sedangkan di sisi lain, Arata bersama dengan Yudai sedang membicarakan rencana mereka untuk melengsarkan Shigeru. Namun mereka cukup kesulitan karena pemegang saham yang mendukung Shigeru masih banyak. Sedangkan Arata sudah tidak punya uang lagi untuk menambah kepemilikan saham Nagaya. Tetapi Arata masih mempunyai rencana yang menurutnya itu adalah kartu asnya, yang dimana rencana itu adalah Ryuga. Karena Ryuga sangat tidak becus dalam mengurus perusahaan Nagaya.